Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatal iman jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat untuk terus sempat melaksanakan ibadah salat duhur berjamaah di masjid, kemudian melanjutkan duduk sejenak di taman-taman surga, hadir dalam majelis ilmu. Semoga kita mendapatkan pahala, hidayah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, tema yang diminta untuk disajikan berkaitan dengan fikih keluarga, di mana ada beberapa materi yang insya Allah kita cicil pelan-pelan karena keterbatasan waktu. Dan harapannya bagi yang sudah berkeluarga, bukan nanti ngaji ini terus saya harus menerapkan ilmu itu kemudian berpikir bagaimana berkeluarga lagi gitu ya. Tetapi fikirkan anak-anak kita, cucu kita. Kalau memang kita sudah berkeluarga dan merasa sukses dalam berkeluarga, bisa jadi sukses versi kita berbeda dengan suksesnya versi Allah dan Rasulnya. Mungkin orang ini merasa sukses kalau sudah menikah, anaknya banyak, istrinya gemuk misalkan. Tetapi belum tentu apa yang menjadi mindset sukses dari seseorang ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebelum kita membahas keluarga itu sendiri, pastinya kita akan membahas persiapan menuju pernikahan. Karena dinamakan suatu keluarga jikalau sudah ada ikatan antara seorang laki-laki muslim dan seorang wanita muslimah dengan dipersatukan akad yang disebut dengan akad pernikahan, yang dalam Al-Quran dikatakan sebagai mitsaqun ghalidha, yaitu perjanjian yang kuat. Terkhusus pada jamaah yang belum menikah, ini kita doakan setelah dapat ilmu bersama, ngaji bersama ini semakin termotivasi untuk segera mengakhiri masa-masa jomblonya. Apalagi jomblo yang mendekati merana katanya Pak, tidak menemukan kebahagiaan hidup, luntang-luntung, tidak jelas, punya uang pun tidak tahu harus dikemanakan gitu ya. Di sini ada setidaknya 4 persiapan menuju pernikahan, baik itu yang bersifat rohaniyah atau jasadiyah ataupun fikriyah, baru finansial gitu ya. 4-4-nya ini jikalau dilengkapi, insya Allah
keluarga yang dia bina akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita bahas pada pertemuan kali ini 1 dan 2, yang mana pada persiapan yang pertama yaitu rohaniyah. Ikhwatal iman jemaah sekalian, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinih falyattaqillah fi syatril baqi." Yang artinya barang siapa orang yang diberikan oleh Allah rizki berupa wanita yang solihah, maka benar-benar Allah telah memberikannya pertolongan untuk menyempurnakan separuh dari agamanya. Karena orang menikah itu Pak, separuh agamanya ini sudah sempurna. Ujian dalam agama adalah ujian di mana seorang ini jatuh dalam kemaksiatan yang besar, baik itu dari kemaksiatan yang berkaitan dengan perzinaan atau kemaksiatan yang berkaitan dengan perutnya. Sumber maksiat itu biasanya dari 2 hal ini, dari perut atau yang di bawahnya perut. Maka ketika orang sudah menikah dan diberikan oleh Allah jodoh istri yang solihah, maka orang tersebut sudah diberikan oleh Allah pertolongan menyempurnakan separuh agamanya, setidaknya dia terbebas dari peluang jatuh dalam perzinaan. Ya, tapi kalau sudah ditolong kok enggak paham, niku sing repot. Okay. Maka falyattaqillah fi syatril baqi, maka bertakwalah dia di dalam separuh yang lain, karena sudah Allah tolong dalam separuh yang lain. Ya. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, rohaniyah ini harus dikaitkan dengan ketetapan hati, di mana misalkan seorang akan menikah, tidak harus menikah yang pertama, mungkin meninggal dunia istrinya, sebagaimana kenal saya dengan jamaah yang sudah berapa tahun ditinggal istrinya, lalu dia merasa sepi, namun dia ketika menikah lagi ditentang oleh putra-putrinya, bahkan menjadi durhaka mereka kepadanya. Makasih. Maka ikhwatal iman, kemantapan rohaniyah ini nantinya berkaitan erat dengan niatnya. Apakah niatnya dalam menikah hanya orientasi syahwat saja, atau niatnya dalam menikah lebih dari itu, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita ikhwatal iman, yang namanya ruh itu pasti berkaitan dengan sesuatu yang abstrak, yaitu niat. Niat dalam menikah, putra putri kita tegaskan sebelumnya, yaitu nak, engkau ni menikah taqarruban ilallah, dalam rangka mencari cara mendekat kepada Allah. Kemudian setelah menata niat dengan baik, karena memang setiap perkara itu bergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sesuatu yang dilakukan oleh hamba Allah ini berkaitan erat dengan niat-niatnya. Menikah kalau niatnya hanya mencari senang-senangnya saja Pak, paling senangnya itu 2 hari, susahnya sebulan. Atau kalau dia ini menikahi seseorang karena ingin mencari harta kekayaan yang dimiliki oleh pasangannya, mungkin senang berapa bulan, setelah itu menderita sekian tahun. Dan itu sudah real, faktanya di lapangan banyak
kita dapatkan seperti itu ya. Apalagi cuman niatnya itu mendapatkan seseorang yang secara body dia suka, akhirnya ketika sudah tidak body lagi dijadikan antibody katanya ya. Itu kalau niatnya tidak taqarruban ilallah. Tapi kalau niatnya itu dengan menikah itu adalah mencari pahala yang tidak didapatkan bagi mereka yang jomblo, ini insya Allah semangat dia dalam hal pernikahan. Contoh, sedekah terbaik itu sedekah yang kita keluarkan, kita nafkahkan untuk istri dan anak-anak kita. Itu sedekah terbaik. Contoh, ketika kita juga bercanda dengan istri, kemudian kita jalan bareng, kemudian makan, pegang tangannya, itu pun sudah menjadi nilai pahala. Jadi panjenengan jangan heran kalau ada ulama atau kiai istrinya meninggal hari ini, besok sudah nikah lagi katanya. Belum kering Pak, kuburannya sudah nikah lagi. Alasannya dia beda pahalanya orang sholat yang sudah nikah sama yang belum gitu loh. Kalau dia belum nikah, sholatnya khusyuk, itu wajar karena dia hanya mikirin dirinya sendiri. Tapi kalau dia ini sudah nikah, punya tanggung jawab istri, anaknya banyak, kok sholatnya juga tetap khusyuk, ini memang orangnya luar biasa gitu. Ikhwatal iman jemaah sekalian, nanti kita akan urut bagaimana mempersiapkan ruh itu dengan niat yang baik, kemudian dengan doa-doa yang sudah dipanjatkan sebelum jauh-jauh hari menikah. Kalaupun sudah terlanjur menikah Pak, kemudian tidak cocok dengan doanya, ya disabar-sabari mawon ya, bisa jadi itu memang ujiannya panjenengan. Lalu secara ruh juga bagaimana akhlaknya ditata, dan nanti kalau sudah usahanya maksimal maka disabari dengan tawakalnya kepada Allah. Kalau sudah kuat ini, insya Allah tidak mudah Pak urusan perceraian itu. Soalnya cerai itu solusi terakhir dalam pernikahan. Dan abghadul halal indallah itu adalah at-thalaq. Sesuatu yang halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Nah, jadi kalau ada orang ini pacarannya saja 5 tahun, pacarannya itu dari semester 1 kuliah sampai kerja, lulus, pas nikah gak sampai 5 tahun sudah cerai. Entah gara-gara bosan duluan, atau mengatakan kamu sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, ini banyak masalahnya. Oke. Kemudian ikhwatal iman, kuatkan secara rohaniah itu dengan doa. Jadi kalau niatnya sudah benar, doanya harus juga dikuatkan, baik dari sisi dirinya sendiri atau dari keluarganya. Karena ikhwatal iman jamaah sekalian, dikatakan bahwasannya doa itu memang ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Dan kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, di mana hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu taala, hadis ini adalah hadis qudsi, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi, saya bersama prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku membersamainya tatkala dia mengingatku, zikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, kalau hambaku ini mengingatku dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam zatku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum, kalau dia ini hambaku ini
mengingatku di tempat yang ramai, di keramaian yang banyak orang di situ, dia tetap berzikir kepada Allah, maka Allah akan menyebutnya di tempat atau di keramaian yang lebih banyak dibandingkan seorang hamba tadi menyebut kepada Allah. Bahkan dikatakan wa in taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu ilaihi dhira'an. Jikalau ia ini mendekat kepadaku sejengkal saja, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, mohon maaf, jikalau dia datang kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepah. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Jikalau hambaku ini datang kepadaku dengan berjalan biasa-biasa saja, maka Allah akan mendatanginya dengan berjalan yang cepat. Ini penuh dengan makna kiasan dan gambaran ya Pak ya. Bagaimana maksudnya kalau ini dikaitkan dengan persiapan secara ruhaniyah seseorang akan menikah? Dulu saya Pak sebelum menikah itu masih belum kepikiran mungkin ya, sudah dipesan sama umi saya itu. Kamu jangan lupa berdoa, minta sama Allah istri yang solihah. Padahal belum kepikiran itu. Ternyata ikhwatal iman, kita kan tahu bahwasannya jodoh itu adalah misterinya Allah. Di antara 4 perkara yang dirahasiakan adalah mati dan hidupnya seseorang, jodohnya seseorang, rizkinya seseorang, atau celaka atau beruntungnya seseorang, surga nerakanya seseorang tersebut. Dan itu misteri yang harus terus kita usahakan sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu husnul khotimah. Karena itu hak prerogatif Allah. Yamhullahu ma yasha. Bisa saja Allah hapus, bisa jadi Allah tulis, bisa jadi Allah itu tambahkan, terserah kepada Allah. Maka kekuatan doa di sini harus benar-benar dilakukan. Sejak orang ini belum mau menikah, apalagi sudah ada niatan menikah di usia-usia yang sudah memang matang dan pantas untuk menikah. Jadi Bapak Ibu ditanamkan kepada putra-putrinya, atau bagi mereka yang sudah pernah menikah kemudian gagal lalu akan menikah lagi, atau mungkin ditinggal pasangannya kemudian akan menikah lagi, doa kepada Allah semoga pasangannya kelak ini menjadi penolongnya untuk menyempurnakan separuh dari agamanya. Dan itu butuh waktu, bukan hanya sekali kemudian. Karena orang itu ketika berdoa berkali-kali, maka dia akan memantapkan hatinya. Karena doa itu bagian dari ibadah. Kemudian kita mengenal doa itu adalah senjatanya orang beriman. Jadi misalkan nih, orang ini dibocorkan masalah jodoh nih Pak, mungkin tidak semangat hidupnya. Misalkan belum sudah ada pengumuman atau panjenengan dapat email atau WA dari malaikat misalnya. Jodohnya Anda itu si fulan, si fulanah, orang sini, tempat tinggalnya di sini, namanya ini. Ini kalau sudah ada bocoran itu Pak, kemudian kita lihat sebelum nikah sesuai dengan ekspektasi, bisa jadi kita kecewa, apalagi tidak sesuai ekspektasi gitu. Ya saya kira jodoh saya bakalan cantik, kok kayak uang ini gitu. Kayak orang, kayak bukan orang saja gitu. Maka dia ini kecewa, akhirnya nopo? Akhirnya malas nikah Pak. Karena ini adalah misteri dari Allah, maka perbanyak memintanya kepada Allah, sehingga ruhaniyahnya ini mantap. Dalam usaha menuju pernikahan itu mantap. Sehingga dikatakan di sini wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Bahwasannya ditegaskan, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka tegaskan bahwasannya aku ini dekat. Aku ini akan mengabulkan permohonan-permohonannya. Maka memintalah kepadaku agar kalian nantinya berada dalam kebenaran. Jadi sampai ada istikharah gitu. Istikharah itu kan doa istrinya. Misalkan panjenengan dilamar, entah itu putrinya atau panjenengan sendiri dilamar. Apalagi sampean sudah punya istri masih dilamar juga. Ini lebih harus istikharahnya lebih kenceng lagi. Takut itu hanyalah godaan dunia yang akan menghancurkan. Jangan langsung kegeeran begitu. Kalau orang memaknai pernikahan itu sebagai ibadah dan amanah, maka insya Allah dia akan sangat berhati-hati. Maka ada istilahnya doa dengan istikharah, salat 2 rakaat, meminta kepada Allah kemantapan hati. Oh, malam ini tidak ada, masih bimbang, besok salat lagi. Biasanya kalau ada pernikahan atau menjenjang pernikahan itu minta waktunya istikharah minimal 3 hari biasanya. Dan bahkan doa istikharah itu bukan hanya dia yang melakukan, orang tuanya melakukan, atau dia minta tolong kepada orang yang soleh, kepada gurunya atau pada syekhnya atau kiainya. Kiai, ini sedang dilamar putri saya oleh seseorang, mohon bantuan istikharahnya, siapa tahu ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu apalagi kemantapan itu didapatkan oleh yang beristikharah sendiri. Itu insya Allah lebih kuat dalam membangun rumah tangga. Kemudian ikhwatal iman jamaah sekalian, ruhiyah yang perlu dibenahi lagi adalah akhlaknya. Ya. Kenapa? Karena orang menuju pernikahan itu kalau sudah tidak menggunakan akhlak yang mulia, apalagi mohon maaf istilahnya itu married by accident, pernikahan yang disebabkan karena hamil duluan alias kecelakaan sampai bengkak perutnya. Akhirnya bengkaknya itu tidak akan bisa sembuh kecuali 9 bulan melahirkan. Nah, ini biasanya tidak berumur panjang. Apalagi cuman menikahinya karena terpaksa. Bahkan dalam hukum fikih itu seorang laki-laki tidak boleh dipaksa untuk menikah. Kalau dipaksa, dia ini terpaksa, itu nikahnya tidak sah. Beda dengan perawan ya. Perawan yang mana dipaksa oleh seorang wali mujbir, wali yang membesarkannya, mendidiknya, yaitu bapaknya atau kakeknya, yang mana si perempuan ini masih perawan, dan yang calon laki-lakinya ini adalah orang yang soleh, seiman, dan bukan ahli fasik atau bahkan ahli maksiat besar. Itu masih sah gitu ya. Maka di sini perhatikan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Jadi akhlak yang dikuatkan ini ditanamkan pada calon mempelai, kalau dia laki-laki khususnya adalah bisakah kelak kalau menikah itu menjadi manusia yang bisa mempergauli istrinya dengan cara terbaik. Kalau dalam Al-Qur'annya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sampai-sampai di sini dikatakan akmalul mukminin, paling sempurna orang yang beriman itu adalah mereka yang paling bisa berbuat baik terhadap istrinya. Karena kalau kepada istri orang biasanya itu baik banget gitu. Tapi belum tentu baik sama istrinya orang, baik sama istrinya sendiri. Pas ketemu sama istrinya orang isok boso niku, enjeh. Pas ketemu bojone dhewe gak boso blas niku lho. Kadang minta ngadukkan kopi saja, kalau di warkop saja boso. Nggih, kula kopi setunggal. Tapi nek bojone kopi ya situk ya. Nah, niku lho. Itulah ukuran akhlak yang terbaik ya. Maka di sini ruhiyah ini Pak masih dalam tataran ruhiyahnya. Punya semangat. Kalau kita ini ingin mendapatkan yang baik, maka kita harus menjadi orang yang baik, begitu. Maka ikhwatul iman di sini contohnya dalam janji Allah. Ini kita enggak boleh menuntut
istri kelak menjadi orang baik kalau kita sendiri belum bisa menjadi orang yang baik. Maka sama kita memotivasi anak kita, putra putri kita, nak, kalau kamu ingin dilamar oleh orang yang soleh, pantaskan dirimu untuk menjadi seorang yang solihah. Sama dengan anak kita yang laki-laki, kita mengatakan kepada dia, mendidiknya, wahai putraku, kalau kamu ingin mendapatkan istri yang solihah, pantaskan dirimu menjadi suami yang soleh, menjadi seorang muslim yang soleh, sehingga lamaranmu itu tidak akan ditolak oleh seorang yang solihah. Begitu Pak. Dan itu disampaikan dalam surat An-Nur, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Biasanya wanita-wanita yang keji, ya, yang tidak bisa menjaga kesuciannya, yaitu ya dipersandingkan dengan laki-laki yang demikian itu. Misalkan dia ahli maksiat zina, ya ketemunya sama itu. Biasanya begitu, itu hukum biasanya begitu Pak. Wal khabithuna lil khabithat, begitu juga laki-laki yang keji diperuntukkan bagi wanita-wanita yang keji pula. Wat tayyibatu lit tayyibin, sedangkan wanita-wanita yang baik biasanya diperuntukkan dengan para lelaki yang baik. Wat tayyibuna lit tayyibat, begitu juga sebaliknya. Maka ikhwatal iman, bagaimana kita ini menyiapkan ruhiyah kita dengan berusaha, jikalau kita misalkan sudah menikah lalu merasa kok saya ini punya istri kurang solihah ya, jangan langsung menyalahkan istrinya. Bisa jadi sayanya ini yang kurang soleh. Jadi kalau ada permasalahan rumah tangga, memang yang pas itu jangan mencari dalil untuk pasangannya dulu. Tengkar sama istrinya lalu cari dalil di internet atau di bawah Google, ciri-ciri istri yang solihah gitu. Keluar semua 10 ciri-cirinya, dicocokkan sama istrinya, tidak ada yang pas katanya. Pantes aku cekcok banget ambek bojoku, kono sing pas iki bojoku. Sedangkan si istrinya juga nyari ciri-ciri suami soleh, sama saja, tidak ada yang cocok sama suaminya. Ya, yang pas itu kalau lagi cekcok sama suami istri, ya karena sudah terlanjur menikah 5 tahun, ya sudah, oh coba saya cari ciri-ciri suami soleh. Ternyata baca sendiri, merenung sendiri, pantes bojoku gak beres, wong aku dhewe ya gak beres. Nah, itu Pak, yang paling cocok begitu. Makanya tadi ini janji Allah begitu. Insya Allah kalau sudah bergantungnya baik, doanya mintanya secara baik, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Walaupun intinya ya tidak sesuai dengan keinginan. Saya dulu minta sama kakak saya, Kak carikan ya yang cantik, yang solihah, nah iso hafal Quran ngene-ngene. Kata kakak saya itu gak enak jawabannya. Ono. Tapi koyone gak gelem ambek sampean. Ini sing ndak enak niku. Ya, empat-empatnya ono, cuman ndak gelem kayaknya ambek sampean iki. Nah, kadang beda prinsip ya Pak ya. Kita mau, dianya yang ndak mau itu. Itu saja bedanya. Nah, ikhwatal iman, intinya kita siapkan dulu yang pertama ini ruhiyahnya. Saya tutup dengan apa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr ta'du himasan wa taruhu bitanan. Jadi taghdu himasan wa taruhu bitanan. Maksudnya apa di sini, Pak? Seandainya kalian ini bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh tawakal kepadanya, sungguh kalian akan diberikan rizki oleh Allah sebagaimana Dia memberikan rizki kepada burung, yang mana burung itu di pagi hari keluar, lapar dia, tidak punya makanan, dan pulang dia dalam keadaan yang kenyang. Dalam artian tawakal itu harus melalui usaha yang maksimal gitu. Jadi kalau orang ini mau nikah, apalagi pingin punya anak soleh katanya,
kamu pingin punya anak soleh? Pingin Pak. Lah kapan nikahnya? Gitu. Minta sama ya Allah berikan saya anak yang soleh dan soleh, tapi tidak mau nikah. Lalu biasanya banyak orang ini menikah itu ditunda sampai usia 35, 40, bahkan usia 50 baru nikah laki-laki, sehingga 55 baru aja punya anak, 53 baru punya anak, dikira cucunya sama orang, cucunya Pak, ya bukan anak saya. Nah itu telat nikahnya. Biasanya ya kurang tawakalnya. Orang yang kurang tawakal ya kurang usahanya. Kadang usahanya itu kata orang Madura itu tuh maltuk ya. Akhirnya itu apa? Nampek juga. Aduh, ini repot. Akhirnya kalau dia ini perempuan biasanya terlalu banyak pilih-pilih. Tadi tidak berorientasi kepada apa? Agama tadi loh. Akhirnya kurang ganteng dikit ditolak, kurang putih sedikit ditolak. Akhirnya sampai jadi perawan tua 50 tahun enggak nikah-nikah. Kalau yang laki juga begitu. Kadang kalau laki ini Pak, yang sangat-sangat dipertimbangkan adalah urusan gaji. Sehingga dia menghitung, waduh saya sekian gajinya, sendiri aja sudah ruwet, apalagi nambah istri, tambah ruwet kayaknya. Padahal kalau dia yakin menikahnya karena Allah, itu insya Allah rizkinya itu akan ditambah ya. Dan itu ketika saya mau menikah itu begitu juga. Wah waktu itu saya itu ya gaji karena ya maklum lah guru TPQ ngajar madrasah diniyah, ya paling itu enggak sampai 1 juta Pak. Nanya-nanya sama kakak ipar, sampean berani nikah gaji piro Mas? Oh Dek aku 500 biar nikah aku. Saya pikir masuk masku 500 sing wani kok wani rek. Nikah Pak. Udah cari yang ngelamar. Memang ada perempuan itu Pak yang keluarganya itu ndak lihat masalah urusan gaji, yang penting tanggung jawab isok nafkahi insyaallah. Maka kita pun yakinkan itu Pak. Setelah kita ini meyakinkan itu, kita cari yang bisa sekiranya diajak berjuang bersama sesuai dengan kemampuan kita. Kalau itu memang sudah maksimal usahanya, nanti Allah kasih. Jadi saya waktu itu testimoni itu ya, habis gaji 1 juta enggak nyampe itu, habis nikah mungkin berapa bulan itu bisa sampai 6 juta gaji itu. Itu baru nikah sekali Pak ya. Kan kalau 2 bisa 12 juta kali ya. Itu husnudzonnya itu luar biasa memang. Jadi banyak sekali nanti dirasakan oleh orang-orang ini yang memang dia ini menagih janji Allah. Karena nanti akan ada dalam ayat itu, iyakun fuqara yughnihullah. Kalau engkau ini dalam urusan dunia itu kurang, maka dengan nikah kalau niatnya ditata, maka Allah akan berikan rizki yang tidak diduga-duga. Allah berikan kekayaan dari pernikahan itu. Bahkan saya itu punya teman saya punya teman. Itu katanya itu si Iwan nikah lagi katanya. Kenapa? Usahanya lagi bangkrut. Dia meyakini kalau menikah itu mendatangkan rezeki. Luar biasa itu. Saya enggak berani masih kalau model kayak gitu itu. Bangkrut mesti nikah lagi dia. Kenapa? Karena dia yakin menikah itu mendatangkan rezeki. Itu luar biasa. Pun ambil yang bagus-bagus, ukur kekuatannya masing-masing. Kalau enggak sampu jangan dilakukan. Nanti habis ini siap-siap tok nikah lagi zaman ruwet zaman. Pun niku ruhiyahnya nggih. Nanti jasadiahnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, biar tidak terlalu lama. Monggo kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan atau mau testimoni dipersilakan. Monggo. Jadi kalau masa menikahan ini rokok semangat ya, kalau bahas warisan males kalau warisan ini. Biasanya orang kalau udah nikah Pak, warisannya banyak gitu kan. Sambun nggih. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada akan datang karena sudah 1:30 lewat ya. Nanti kasihan yang istirahat. Kalau ada diambilkan mic itu sama Pak Mukhlis. Gibun, kalau tidak ada terima kasih. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa menguatkan kita, baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Kalau yang sudah menikah berarti gini Pak, ya Allah saya sudah menikah, saya merasa mungkin salah niat, tolong ditata ya Allah. Kemudian ya Allah saya dengan menikah ini
pasti ingin mendapatkan ridhomu dan ingin mendapatkan jalan-jalan kebaikan yang tidak pernah didapatkan oleh orang yang tidak menikah. Beda loh Pak. Jadi menikah itu sampean kalau tahu dulu, ingat kalau pas nikah itu terus diceramai kiai, cekelen tangane bojomu, cekel. Sawangan bojomu senyumen, senyum-senyum kan. Niku wis ngerontokno dosane kathah. Coba nanti kalau pulang pegang tangan istri terus lihat sampai kesenyum. Nek gak merunguk iku wis apik niku, ya. Jadi ingat 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, kok bisa sama kayak gitu sampai dia tua, kok sampai itu mesra gitu. Walaupun istrinya sudah tidak kayak perempuan dulu 10 tahun lalu atau 30 tahun lalu. Itu insya Allah pahalanya banyak sekali. Jadi menikah itu yang disebut dengan an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Semoga ruhinah kita ini bisa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejiwaan kita dengan menikah ini juga semakin yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan pernikahan itu sebagai jalan meredam nafsu kita untuk jatuh dalam hal yang maksiat kepada Allah. Mohon maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.